Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik, siswa-siswi kelas 8 dimanapun kalian berada? Alhamdulillah, saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya, Eli Karliani, masih bisa bertemu kembali dengan kalian dalam pembelajaran IPS kelas 8. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar 32, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan, dengan materi pokoknya mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kompetensi dasar berikut ini yaitu sesudahnya kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian atau siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian mobilitas sosial, 2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Adik-adik, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa negara Indonesia ini memiliki keragaman atau kemajemukan masyarakat, dan ini menjadi kekayaan bangsa kita. Keragaman atau kemajemukan masyarakat Indonesia bukan hanya dalam hal etnis atau suku bangsa, tapi juga dalam hal agama, kemudian budaya, kegiatan ekonomi, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian akan melihat masyarakat yang berbeda dalam hal profesi atau pekerjaannya, seperti adanya buruh dengan majikan, guru dengan kepala sekolah, karyawan dan pimpinan perusahaan, serta masih banyak contoh lainnya. Interaksi dalam masyarakat akan menempatkan seseorang pada suatu kedudukan sesuai kesepakatan atau aturan bersama. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan mempelajari bagaimana terjadinya mobilitas atau perpindahan kedudukan seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Kita mulai dari pengertian mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang artinya mudah dipindahkan atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan sosial artinya kelompok atau masyarakat. Jadi, mobilitas sosial artinya perpindahan status atau kedudukan seseorang atau sekelompok orang dari lapisan masyarakat yang satu ke lapisan masyarakat yang lain. Dan perpindahannya bisa dari lapisan masyarakat bawah ke lapisan masyarakat atas, atau bisa sebaliknya dari lapisan masyarakat atas ke lapisan masyarakat bawah. Berikutnya, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial terbagi menjadi 2 bentuk. 1. Mobilitas sosial vertikal, yaitu perpindahan kedudukan seseorang atau kelompok bisa naik atau bahkan juga ke kedudukan yang lebih rendah atau mengalami penurunan. Dan yang kedua, mobilitas sosial horizontal, yaitu perpindahan kedudukan tapi secara mendatar atau masih ke kedudukan yang sama. Mobilitas sosial vertikal naik akan berdampak baik bagi seseorang atau kelompok. Namun sebaliknya, mobilitas sosial turun akan berdampak buruk bagi seseorang atau sekelompok orang. Kita mulai membahas bentuk-bentuk mobilitas sosial, dan kita awali yang pertama dari mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari kedudukan sosial satu ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau yang disebut social climbing, atau turun ke tingkat yang lebih rendah yang disebut social sinking. Apa itu mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing?
yaitu perpindahan seseorang yang meningkat kedudukan sosialnya dari kedudukan rendah ke kedudukan sosial tinggi karena dia dianggap memiliki prestasi sebagai hasil kerja kerasnya. Selanjutnya, bentuk sosial vertikal yang kedua yaitu mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking. Apa itu mobilitas sosial vertikal turun? Yaitu penurunan kedudukan seseorang atau kelompok dari kedudukan sosial atas ke kedudukan sosial bawah. Kenapa? Karena mereka dianggap melanggar aturan atau norma yang berlaku. Sebagai contoh, pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi yang akhirnya dicopot jabatannya dan masuk sel tahanan. Bentuk mobilitas sosial yang kedua yaitu mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal yaitu perpindahan status atau kedudukan ke status atau kedudukan sosial yang masih sama atau sederajat. Pada mobilitas sosial ini tidak terjadi perubahan derajat kedudukan seseorang atau kelompok. Sebagai contoh di sini saya tampilkan bahwa ada seorang sekretaris di sebuah perusahaan yang dipindah tugaskan oleh kepalanya untuk memperluas perusahaan. Namun dengan posisi yang masih sama yaitu sebagai seorang sekretaris di perusahaan tersebut. Adik-adikku, rupanya pembelajaran kita kali ini mengenai materi mobilitas sosial kita cukupkan dulu sampai sini. Dan seperti biasa, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Dan tugasnya merupakan tugas individu. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Yang kedua, tuliskan masing-masing 2 dari contoh social climbing dan social sinking. Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan seseorang yang telah mengalami kesuksesan supaya tidak mengalami social sinking. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga kita masih bisa berjumpa dalam pembelajaran IPS kelas 8 berikutnya dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.